ya, Buya Syafiq Ma'arif, Gus Dur, Johan Effendi dan yang lain sebagainya ini betul-betul pahlawan bagi kemanusiaan di Indonesia. Walaupun mereka tidak menuntut penghormatan, tapi mereka berbuat. Jadi hidup mereka itu berarti karena memang mereka ingin orang lain itu bahagia, ingin orang lain itu mendapat tempat yang layak di bumi ini, khususnya di Indonesia. Artinya beliau juga berjuang sebetulnya bukan hanya Indonesia, juga di mana saja. Tapi khusus di Indonesia, kita mengenang Pak John Effendi itu adalah orang yang sudah passing over. Passing over itu artinya begini, dia sudah melampaui lintas batas agama, ya, sehingga ada yang kadang salah tafsir, ya, Pak John Effendi itu karena beliau tidak segan-segan mengunjungi rumah ibadah agama-agama yang lain, ya. Tapi kita tahu kan keislaman beliau itu sudah tidak diragukan. Orang yang sudah mampu, beliau lulus IAIN Yogyakarta, IAIN Yogyakarta dengan Kalijogo, dan beliau sampai mengambil doktor, tapi kajiannya tetap Islam, ya, Islam NU khususnya, dan sampai menstafsir Al-Quran dan sebagainya. Itu kan menunjukkan keislaman dia. Tapi beliau memang berbeda dari itu. Beliau bisa hadir di tempat ibadah orang lain, ya, mengikuti, sehingga beliau sudah passing over. Passing over itu artinya dari itu melampaui batas, ya, menyeberangi batas-batas beyond Islam. Hanya bukan hanya milik orang Islam, sehingga orang umat-umat agama Bahai seperti yang Bahai, ya, yang kita jarang mendengar, itu juga beliau sayangi, ya, beliau berperjuangkan. Jadi ICRP itu boleh dikatakan kita merayakan kemajemukan. Jadi ini rumah untuk semua orang, sehingga siapa saja, keyakinannya apa saja, bisa mampir di ICRP ini. Kita bersyukur, Bapak semua, silakan ikut kegiatan yang diadakan di ICRP untuk menambah pengetahuan, silaturahmi, persahabatan. Ya, kita senang sekali tetangga-tetangga ICRP bisa mengetahui apa yang dilakukan di ICRP ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rahmi, Pak Punjabi. My name is Lakshman Punjabi. I live at Jalan Tanjung 39, mainly. Mr. Johan and Bapak Gus Dur. Kita sering pergi ke rumahnya dan tanya, usahakan dibebaskan larangan atas agama Bahai. Karena semua les ada lanjutan. Kalau SMP tidak ada, SMA tidak ada. Semua kita lihat sekolah dari 1 ke 2 ada lanjutan. Ada cycle ada 25 perubahan. Semua lanjutan. Karena mereka punya tugas beri pendidikan supaya kita jadi manusia. Manusia yang ada iman dan percaya kepada insaf. Pertamanya insaf. Kalau insaf tidak ada, kita semua hancur lebur.
Jadi ini tugas kita mesti usaha, tiap orang mesti jaga insaf. Jangan beri siapa-siapa, biar orang kecil kasih tidak di Islam, Tuhan tidak. Be the Lord in thyself, that verily he who turns away from this beauty and also turn away from the messengers of the past and shows pride towards God from all eternity to all eternity. Ini translate of Ahmad. Bapak bicara mengenai siapa kita percaya dan kita tidak percaya siapa saja. Dan ada waktu surat dari Menteri Agama anjurkan semua warga negara Indonesia peluk agama Baha'i. Sekian, maaf saya kalau bicara yang tidak, karena ini saya agama Baha'i, ada tugas sampaikan semua umat manusia mengenai datang Hazrat Baha'u'llah. Terima kasih. Pak Ponto, Pak Johan, sebelah Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertama saya sebagai salah satu juga tokoh masyarakat ini ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak. Samping itu saya tapi sangat mengenal Pak Johan Effendi karena tadi yang sudah disebutkan kemanusiaan beliau itu sudah melampaui batas-batas yang biasanya orang tidak bisa lakukan. Beliau melampaui. Saya ingat waktu saya masih belajar di beliau itu salah satu staf Kementerian Agama dan dikirim oleh Menteri Agama untuk datang ke konferensi Islamabad. Beliau itu mengupayakan semaksimal mungkin itu datang ketemu imam kami di kota Muhammadiyah ini. Baru dari situ baru kemudian beliau ke timur. Kami sejak dari dulu itu sudah kenal sekali. Apa yang kami dapati selama bergaul dengan beliau sangat menghormati semua agama. Menurut beliau itu agama datang dari mana? Kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan itu hak manusianya, tetapi Tuhan itu ada maksud besar. Awalnya itu mengirim semua nabi dunia ini. Yang tercatatkan kalau dalam Al-Quran nabi. Tapi kalau kita baca dalam hadis, beliau sebagai itu ada ratusan ribu nabi yang cuma sebagai namanya disebut, sebagian nama mereka tidak disebut, tapi mereka datang baca. Nah, jadi bagi kita sebagai apa ya, dan saya sebagai Islam selalu supaya menghargai semua karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dan Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai umat manusia, maka tentu itu sebagai Islam, sebagai juga hamba Allah, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang diperjuangkan oleh Allah. Bapak Tuhan ini. Mudah-mudahan ini doa-doa kita terima kasih Allah.
dan memberikan kepada beliau untuk sampai dunia di surga kita. Amin. Ibu Rahmi juga ingin ngapain? Terima kasih Bapak Rin. Selamat malam Bapak Ibu. Chandra, terima kasih. Terima kasih Pak Nika yang mengadakan haul untuk Bapak Dendi. Saya sedikit mau membacakan karena saya nggak hafal semua, banyak perjuangan yang beliau berikan kepada teman-teman semua, khususnya kepada kami masyarakat Bahai untuk dilarang di pemerintahan. Dari teman Bahai itu di penjara Lampung karena salah pahaman saya. Lalu di pengadilan itu kami memang Bahai memerlukan, jadi teman-teman itu mengadakan doa bersama yang dulu yang sangat melanggar, tapi dengan berjalannya waktu sekarang kita bisa doa bersama dengan ada apa saja. Dulu itu kita mulai mengajak di Lampung, lalu teman itu ditangkap dan harus diikat. Sebenarnya doa bersama itu nggak ada salahnya gitu loh. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami waktu itu perlu seorang saksi ahli. Singkat cerita, kami kontak Pak Johan Effendi yang ada di Australia waktu itu. Dan beliau bilang bersedia untuk datang. Kami jemput di airport. Bapak Ibu tahu, saat itu Pak Johan Effendi demam tinggi. Kami tanya, apa Bapak sudah datang? Ya, saya akan datang. Dia mengatakan ini bukan cuma soal kemanusiaan, tapi memang harus tanggung jawab kita menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahan dari doa bersama itu. Beberapa tahun yang lalu ya Bapak, sehingga kami bawa beliau bilang begitu, adakan proses dan yang alhamdulillah teman kita yang baik itu sudah dibebaskan ya. Ya sempat sih di penjara. Tapi banyak yang mesti kita pelajari dari pengalaman seperti tadi Pak Chandra katakan. Jadi Pak Johan Effendi itu seorang manusia yang sangat otentik. Beliau tidak berubah karakternya dan sifatnya dalam posisi maupun jabatan apapun, tetap sama. Dia menghormati setiap orang, siapapun yang dia temui. Johan itu tidak akan terlupakan untuk kami dan selalu ditolong. Jadi waktu sebelum meninggal itu saya dan anak putri saya kami sempat sekali menjemput beliau. 2 minggu setelah itu kan beliau wafat dan tetap dengan semangat memberi semangat, padahal dia sakit keras tuh, bahwa kita tetap harus rukun, harus damai. Itu kembali dari diri kita sendiri. Kita setiap orang dari kita harus punya rasa cinta kepada sesama. Aku udah Pak waktu itu beliau itu masih sempat menyemangati. Jadi saya ke sana nggak menyemangati Pak Chandra, cuma duduk ingin nangis pegang tangan beliau terus dia bilang tolong doakan saya. Jadi Pak, kami sangat merindukan sosok seperti Pak. Jadi semoga kita bisa lah ya mengikuti langkah-langkah beliau, kita menjadi Pak Johan Effendi yang kecil atau sosok Gus Dur juga yang betul-betul membuat kita sangat berarti di antara sesama kita. Dan beliau adalah satu mosaik kehidupan yang akan menginspirasi banyak kaum muda di masa depan. Jadi saya pikir haul ini sangat berguna untuk kita selalu mengadakan Pak, dan saya pikir PCRP adalah rumah kita bersama ya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.